Tribuners, welcome back with me. Bella akan mengajak kalian untuk mengetahui beragam informasi seputar tokoh inspiratif di Jawa Tengah. Pastinya hanya di Ngopi Surupnya Tribun Jateng. Kali ini langsung menyapa dari kantor DPRD Surakarta. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Budi Prasetyo SOS MAP selaku Ketua DPRD Surakarta. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Mbak Bella dan selamat sore para Tribuners yang ada di manapun berada. Iya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alright, ini fresh sekali nih nampaknya. Oke, pastinya juga for your information Tribuners, kami semua sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster, that's me dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Pak Budi ya Pak ya. Pak, hari ini kita akan membahas terkait pastinya profil singkat Bapak. Betul. Kemudian kita juga membahas 3 raperda baru DPRD Surakarta 2023 kemarin yang baru saja diajukan oleh Bapak Wali ini, Mas Gibran. Alright, Pak. Sebelumnya ini Bila mau tanya, apa sih yang melatar belakangi Bapak masuk di bidang politik ini? Awal mulanya gimana nih Pak? Bisa di-sounding? Jadi mungkin memang sudah terbiasa dengan aktif di organisasi. Jadi tidak hanya pada saat sekarang, saya kira dulu pada saat masih sekolah, kemudian juga kuliah memang aktif di berbagai macam kegiatan organisasi. Baik itu mulai dari tingkat, kalau di kampung itu ada kegiatan muda-mudi, kemudian Karang Taruna di tingkat kelurahan, kemudian di tingkat kecamatan dan di tingkat kota. Kemudian juga aktif di kegiatan-kegiatan organisasi yang lainnya yang ada di, mungkin pada saat dulu ada di sekolahan, di SMA, kemudian di kampus. Nah ini kebetulan juga nyambung dengan basic akademis yang pada saat di S1 itu saya mengambil jurusan ilmu administrasi di Sospol UNS. Cocok ya politik ya Pak ya. Sesuai. Kebetulan nyambungnya di situ. Karena memang senang berorganisasi. Senang berorganisasi hingga sekarang begitu ya, sesuai dengan pekerjaan yang dinyam begitu ya Pak. Dan ini pastinya Bella mau tanya sosok inspiratif yang hingga kini menjadi inspirasi dari Bapak sendiri ini siapa? Kalau di bidang politik dan juga pemerintahan yang terutama saat ini banyak memberikan inspirasi, kemudian juga memberikan banyak kaitannya dengan pendidikan politik adalah Pak Rudi. Beliau saat ini kebetulan masih menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dan juga Wali Kota, mantan Wali Kota pada saat era sebelum Mas Gibran. Ya. Oke, luar biasa inspirasi ternyata Pak Rudi ini. Saya Pak Rudi bisa disapa. Kemudian Pak ini selain tentunya bertanggung jawab sebagai Ketua DPRD Surakarta, ada nggak sih Pak kegiatan lainnya mungkin selain sebagai Ketua DPRD? Ya banyak. Apa aja Pak? Sekarang ini kebetulan juga aktif di beberapa kegiatan organisasi masyarakat. Ada yang di bidang olahraga, ada yang di bidang kesenian. Itu kemarin juga banyak diminta sebagai istilahnya penasehat atau pembimbing dan sebagainya. Itu kalau yang kemarin sudah berjalan itu kayak plus mania itu. Kemudian di olahraga saat ini saya juga menjadi salah satu ketua cabang olahraga yang ada di KONI Kota Surakarta. Jadi ya memang banyak kegiatan-kegiatan di luar kegiatan selain di politik DPRD ya. Dan juga DPRD. Oke, menyeimbangkan waktunya bagaimana Pak? Apalagi dengan keluarga juga nih pastinya. Ya kalau ada waktu-waktu luang kita selalu menyempatkan diri tetap bisa bersama dengan keluarga. Ini yang memang kita harus pandai mengatur waktu karena memang di tengah-tengah kesibukan itu saya kira ya kita perlu menyempatkan barang 1-2 jam atau mungkin lebih kalau bisa untuk keluarga gitu. Quality time ya buat family ya Pak ya. Oke Pak, tapi sebelum itu semua habis ini kita mau bahas yang lebih serius Pak. Bila izin kita ngopi bentar ya Pak ya. Oke, mau tos dulu Pak biar tambah santai. Oke. Nikmat sekali. Kita langsung bahas raperda nih Pak. 3 raperda baru yang baru saja diajukan untuk Surakarta 2023. Ini ada 3. Betul. Salah satu di antaranya ini adalah perlindungan anak. Kita mau bahas salah satunya terlebih dahulu. Kalau perlindungan anak sendiri ini isinya apa saja, kemudian tanggung jawab yang dijalankan apa yang ada di dalamnya. Jadi salah satu
prasyarat sebenarnya Kota Solo disebut sebagai kota layak anak itu adalah salah satunya kita harus punya perda yang berkaitan dengan perlindungan anak. Nah ini tentunya karena Kota Solo sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan yang berkaitan dengan kota layak anak, ini yang tentunya harus kita fokuskan saat ini untuk penunjang Kota Solo sebagai kota yang layak anak. Kita harus punya perda yang nanti akan memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri. Jadi materi-materi yang diatur di sana saya kira nanti cukup banyak yang berkaitan dengan perlindungan anak, mulai dari mereka berinteraksi dengan masyarakat seperti apa, kemudian hal-hal yang mungkin perlu dilindungi dari anak itu sendiri seperti apa. Saya kira secara detail nanti akan dibahas oleh teman-teman yang hari ini kebetulan juga baru saja kita bentuk pansus yang nanti akan membahas perda perlindungan anak. Pastinya dalam hal ini berarti Komisi 4 di bidang kesejahteraan begitu ya, ya Pak? Lebih tepatnya dalam hal ini. Kalau yang membidangi masalah perlindungan anak sendiri, memang komisinya ada di Komisi 4. Tetapi karena ini adalah raperda, jadi yang membahas gabungan ya. Tidak hanya teman-teman di Komisi 4, tetapi ya teman-teman di Komisi 4 ada beberapa yang memang diberi penugasan oleh fraksi untuk masuk di pansus di raperda perlindungan anak ini. Baik, kita beralih setelah dari perlindungan anak, Pak, kita menuju kepada ini satu lagi, ada penyertaan modal pemerintah Kota Surakarta pada perusahaan umum daerah air minum Kota Surakarta dalam rangka pengembangan pelayanan program air minum dan air limbah. Ini bagaimana, Pak? Jadi kita setiap tahun memang DPRD dan juga pemerintah kota memberikan penyertaan modal tidak hanya kepada PDAM, jadi kepada istilahnya BUMD. Kita kan punya banyak BUMD yang ada di Kota Surakarta, yang salah satunya adalah PDAM. Nah di tahun ini kami menerima permohonan dari Pak Wali yang berkaitan dengan permohonan penyertaan modal yang nanti akan disampaikan kepada PDAM. Jadi penyertaan modal nanti nilai totalnya adalah 60 miliar yang akan diberikan kepada PDAM. Tetapi 60 miliar ini nanti akan diberikan secara bertahap. Jadi tidak dalam 1 tahun anggaran, tetapi nanti akan dibagi menjadi 5 tahun anggaran. Jadi setiap tahun nanti akan diberikan penyertaan modal kepada PDAM senilai 12 miliar. Jadi kalau dikalikan 5 berarti kan secara total 60 miliar. Karena kan kita untuk APBD kita kan juga kita pergunakan untuk pos-pos yang lainnya di luar penyertaan modal. Kemudian 60 miliar itu untuk apa? Jadi kan disampaikan untuk yang limbah tadi, program air minum dan air limbah dan air minum. Jadi untuk pemasangan untuk program air minum nanti akan setiap tahun itu akan diarahkan kepada masyarakat untuk pemasangan instalasi air minum. Jadi sejumlah setiap tahun itu kalau untuk air minum atau air bersih itu sekitar 2.000, kemudian yang untuk limbah 1.000 sambungan. Jadi ada 3.000, 2.000 untuk air minum, kemudian 1.000-nya untuk air limbah. Kenapa kok nilainya sama? Jadi untuk air minum yang air bersih 6 miliar kan dibagi 2. Yang untuk limbah 6 miliar karena memang dari sisi alat-alat yang untuk dibutuhkan untuk instalasi memang nilainya lebih besar yang untuk air limbah. Kemudian dapatnya kan daripada yang air minum tadi ya Pak ya. Kalau air minum dari 2.000 itu. Jadi harapannya nanti selama 5 tahun terutama ini nanti akan kita arahkan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi kalau untuk listrik itu ya minimal 13.000, maksimal 13.000. Maksimal 13.000. Jadi 13.000 ke bawah. Jadi ada yang 450, ada yang 900, ada yang 13.000. Kalau di atas itu berarti
sudah kita anggap mampu. Sudah nggak mampu ya. Oke, berarti maksimalnya 13.000. Dan itu berarti 60 miliar dalam kurun waktu 5 tahun ya Pak? Iya. Bertahap ya? Dalam waktu 5 tahun. Garis bawahi dalam hal ini, jadi nggak langsung 60 miliar langsung pada saat itu juga ya Pak, harus tetap dibagi 5 tahun itu. Ya, Baik, bukan gimana Pak? 13.000 Mbak, 1.300. 1.300. Besaran kalau 13.000, 1.300. Oke. 1.300. Berarti bilang ya 1.300 ya Iya. Tribuners, bukan 13.000 ya Pak Bukan ya? 13.000. Kayaknya kebanyakan aktivitas nih Iya. Pak. Oke Pak, kita lanjut lagi ke raperda yang lain. Selain tadi untuk penyertaan modal pemerintah, Betul. baik itu air minum dan juga air limbah. Kemudian perlindungan anak tadi sudah jelas juga, apalagi Kota Solo terkenal juga untuk layak anak itu tadi. Nah, last but not least ini ada penyelenggaraan perizinan berusaha. Ya. Pastinya mendukung perekonomian juga yang ada di Betul. Kota Surakarta. Ini bagaimana Pak? Jadi memang saat ini setelah pandemi COVID yang memang memporak-porandakan ekonomi, jadi tidak hanya, saya kira tidak hanya Kota Solo saja, tetapi seluruh kota di Indonesia juga sangat terdampak kaitannya dengan pandemi COVID yang hampir 2 tahun lebih itu. Jadi ini kita saat ini berusaha untuk membuka keran investasi di bidang dunia usaha, baik itu yang dari luar yang mau masuk ke Solo, kemudian juga yang di Solo sendiri juga kita berikan kepastian hukum bagi kalangan dunia usaha itu untuk ya mereka aman, nyaman berusaha, dan tentunya dengan didukung oleh aturan hukum yang yang resmi yang sudah kita, dan tentunya kita nanti akan melihat juga aturan-aturan di tingkat pusat yang berkaitan dengan kebijakan perizinan berusaha. Perizinan berusaha, Ya, pastinya. jadi ini memang dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Surakarta. Kita nanti akan memberikan kepastian hukum kepada teman-teman yang di dunia usaha agar mereka dalam berusaha itu lebih nyaman karena ada kepastian hukum. Oke, jadi yang di dalam ada kepastian hukum, yang di luar investasi juga tetap aman begitu ya Pak yang ada di Solo ini. Baik, ini pastinya juga sebagai penggerak ekonomi, dan satu lagi ini bisa mengejawantahkan untuk lapangan pekerjaan yang ada di Kota Solo juga untuk SDM-nya sendiri ya Pak. Untuk SDM sendiri bagaimana Pak di Kota Solo? SDM saya kira dari setelah pandemi COVID kemarin kita lumayan agak ada kenaikan berkaitan dengan teman-teman yang mungkin menganggur saat ini. Sudah ada beberapa yang memang bisa kita salurkan kepada banyak usaha-usaha yang memang mulai muncul di Kota Surakarta, dan juga kita mendorong munculnya UMKM yang saat ini saya kira sudah pertumbuhannya luar biasa Semakin di Kota Solo. signifikan. Dan juga kita berikan tempat-tempat yang untuk berusaha saat ini kan juga sudah ditata lebih baik daripada dulu. Wow, luar biasa. Semakin baik ya Pak untuk bisnis yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Kuliner. Kulinernya banyak banget ini. Kayaknya habis ini kita langsung konten kuliner ya Pak. Baik Pak, ini Bella bergeser sedikit menuju pemilu bulan Februari 2024 mendatang. Kalau dari sudut pandang seorang Ketua DPRD Surakarta sendiri, bagaimana menanggapi pemilu 2024 nanti? Ya, karena tahapannya kan memang sudah berjalan. Jadi ini yang memang harus segera dipersiapkan karena waktu kan berjalan secara terus. Jadi kalau ada kata kita tidak siap untuk melaksanakan pemilu, sebenarnya enggak, karena kita siap untuk melaksanakan pemilu hari ini, dan terbukti tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di KPU, kemudian Bawaslu, dan juga dari pihak keamanan TNI Polri juga sangat mendukung untuk kesiapan pelaksanaan pemilu setelah serentak di tanggal 14 Februari 2024 dan juga yang di tanggal 27 November. Karena pemilu 2024 kan ada 2 kali. Yang Februari nanti untuk memilih presiden dan legislatif. Kemudian yang November nanti untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah berarti kalau di Kota Solo itu nanti kita akan memilih wali kota lagi, wakil wali kota, dan juga Pak Gubernur. Gubernur kan juga nanti akan kita masuk pilih juga di ya, Pak. November. Atau mungkin bisa di-spill sedikit Pak. Bapak kan dari PDI ini, dari PDI sendiri. Kira-kira berapa kursi nih Pak? Kalau di Kota Surakarta sesuai dengan yang sudah ditargetkan oleh partai, dan itu saya kira juga realistis, kita mentargetkan nanti setiap dapil itu ada penambahan
1 kursi. Jadi karena di Solo ada 5 dapil, kita berharap nanti di pemilu legislatif 2024 PDI Perjuangan yang saat ini memperoleh 30 kursi akan ada tambahan 5 kursi lagi targetnya. Jadi 35 Jadi ya? 35 dari 45 kursi. Dari 45 kursi. Yakin nggak nih Pak? Ya, harus yakin. Hat-trick menang total kan? Alright. Hat-trick kan Hat-trick menang total. Menang total. Saya sudah pakai merah. Oke. Never mind. Kita balik ke tadi udah ke pemilu ya Pak. Ya. Ini pastinya harapan untuk DPRD kedepannya di Kota Surakarta apa nih Pak? Silahkan. Ya, jadi dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemudian dilanjutkan dengan pemilu kepala daerah, baik itu wali kota, wakil wali kota maupun gubernur, wakil gubernur, kita berharap hasil dari pemilu serentak besok juga akan lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi kalau kemarin banyak harapan-harapan masyarakat yang menginginkan ataupun ekspektasinya mungkin tinggi untuk pemimpin-pemimpin yang nanti akan dipilih tahun 2024, ya ayo kita mengajak masyarakat untuk datang beramai-ramai ke TPS. Jadi harapannya tidak hanya bersuara saja, tetapi juga sekaligus beraksi. Aksinya apa? Dengan menentukan masa depan kota, masa depan provinsi, masa depan negara, bangsa dan negara dengan memberikan suara atau pilihannya. Kalau hanya bersuara saja kemudian tidak memberikan pilihan, saya kira juga nol. Sia-sia ya Pak ya. Saja. Jadi nasibnya akan ditentukan oleh para pemilih. Para pemilih sendiri. Negara mau dibawa kemana, kota mau dibawa kemana, itu adalah tergantung para pemilih yang saat ini ya harapannya semuanya akan berbondong-bondong ke TPS. Oke. Kemudian Pak, harapan khusus untuk para anggota DPRD-nya ini apa Pak? Ya, Di setiap komisi baik 1 sampai kita 4. berharap nanti setiap teman-teman yang siapapun nanti akan terpilih di pemilu legislatif 2024 tentunya kapasitasnya, kemudian kemampuannya di dalam menjalankan tugas pokok fungsi DPRD itu juga bisa berjalan dengan baik. Karena kita punya 3 fungsi, yang satu adalah legislasi. Legislasi ini kan membuat tadi peraturan daerah dengan pemerintah kota. Kemudian fungsi budgeting atau penganggaran, itu adalah membahas kemudian juga merencanakan yang berkaitan dengan anggaran dalam 1 tahun anggaran, dan tentunya ini kita bahas bersama dengan pemerintah kota dan kita arahkan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian fungsi yang terakhir adalah pengawasan atau controlling, jadi berkaitan dengan program-program yang sudah direncanakan bersama dengan pemerintah kota. Harapannya pada saat tataran penganggaran kita juga sudah masuk, kemudian di pengawasannya kita juga akan aktif turun ke wilayah dalam rangka melihat program itu apakah sudah bisa dirasakan oleh masyarakat atau belum. Oke, sejauh ini dari ketiga tersebut baik secara legislatif sendiri, kemudian budgeting atau anggaran dan juga pengawasan sendiri bagaimana? Ya semuanya bisa berjalan beriringan. Jadi kita kan di DPRD kan masing-masing individu ataupun masing-masing anggota DPRD kan masuk di ketiga fungsi itu. Jadi ada yang di badan anggaran, di alat kelengkapan DPRD sekarang kita sampaikan. Alat kelengkapan DPRD kan banyak. Jadi salah satunya yang berkaitan dengan fungsi legislasi tadi, ada yang sekarang namanya Bapomperda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tugasnya nanti bersama-sama dengan Pemkot yang berkaitan dengan pembahasan awal sebelum nanti dipansuskan. Kemudian Banggar atau Badan Anggaran, ini tugasnya kan bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah kota membahas yang berkaitan dengan anggaran. Kalau yang pengawasan itu nanti alat kelengkapannya ada di komisi-komisi. Komisi 1 sampai kalau di DPRD kota kan kita hanya ada 4 komisi. Kalau di DPR provinsi maupun RI, DPR RI kan mungkin komisinya lebih banyak. Komisi 1 di bidang hukum pemerintahan, kemudian komisi 2 di perekonomian, kemudian komisi 3 di pembangunan, dan keserahnya di komisi kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Alright. Kemudian nih Pak, last but not least pastinya Bella mau tanya, ini tadi kan sudah harapan ya. Ini pesan sekaligus untuk mengedukasi para milenial untuk generasi muda di luar sana terkait melek politik
dalam hal ini mengetahui edukasi dari DPRD sendiri, Pak. Silakan. Jadi saya kira karena di tahun ini, tahun 2024 nanti untuk pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah, yang berkaitan dengan pemilih. Pemilih itu setelah kita lihat, itu rata-rata di antara 40 sampai 55% adalah generasi milenial atau generasi Z, Gen Z. Nah, ini yang memang saat ini kita dan juga teman-teman yang ada di penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, mestinya mensosialisasikan yang berkaitan dengan itu tadi, agar melek politik dan lain sebagainya. Jadi teman-teman generasi milenial ini harusnya memang apa ya istilahnya, tidak malu untuk bicara politik. Speak up ya. Iya, tidak malu untuk bicara politik, karena ya tadi saya sampaikan bahwa satu suara akan menentukan nanti nasib bangsa dan negara itu mau dibawa kemana. Milih 5 menit untuk 5 tahun ke depan ya Pak ya. Betul. Kalau teman-teman milenial kemudian acuh atau cuek, tidak mau memikirkan nasib bangsa, ya siapa lagi nanti akan memikirkan, karena kan pasti regenerasi itu kan hal yang wajar. Kalau tidak berjalan mulai dari sekarang, kita memberikan sosialisasi kepada teman-teman generasi muda itu, saya kira ya nanti akan terlambat kita di dalam regenerasi. Makanya jangan hanya bersuara saja, teman-teman milenial terutama. Jadi yang menentukan nasib bangsa ini kan juga teman-teman milenial ini. Mereka bisa bebas berselancar di dunia medsos, jadi otomatis kan mereka bisa melihat, menilai calon-calon pemimpin yang nanti akan mereka pilih itu seperti apa. Jadi mereka akan lebih mudah untuk berselancar di medsos itu, misalnya si A calon legislatif atau calon presiden, track recordnya seperti apa, gitu. Kemudian mereka nanti akan bisa menentukan pilihannya di TPS itu dengan kemampuan-kemampuan yang saat ini memang dimiliki oleh teman-teman generasi milenial. Jadi harapannya ya teman-teman generasi milenial ini mulai dari sekarang ya aktif untuk nanti akan menentukan pilihannya kemana. Itu kita luar biasa. Jadi jangan sampai salah dalam memilih atau pilih kucing dalam karung istilahnya. Cap cip gitu ya Pak, jangan harus benar-benar maksimal, optimal begitu memilih, harus melihat track recordnya sendiri yang mau dipilih ini siapa kira-kira ya seorang pemimpin ya. Begitu ya Pak, lebih tepatnya ya Pak. Pak Nila sebetulnya bila mau kasih mini games nih Pak, bisa memilih nanti semisal Bella sebut warna merah atau putih, nanti langsung jawab satu aja tanpa mikir Pak, tanpa ada reason atau alasan. Siap ya Pak ya? Oke. Siap ya Pak? Siap. Ready? Oke. DPRD atau PDIP? PDI. Luar biasa, merah tetap ya, merah di hati. Kemudian Pak, kuliner Surakarta atau wisata Surakarta? Wisata. Wisata, padahal tadi nyebut kuliner loh Pak. Wisata kan akan lebih luas. Jadi wisata itu kan kemasannya nanti akan lebih luas, tidak hanya wisata saja, tapi dukungannya, supportnya kan juga dari kuliner, kemudian dari hotel dan lain sebagainya. Kan nanti jawaban yang bijak dan cerdas nih. Berusaha menjebak tapi jawabannya sudah cerdas nih, luar biasa Pak. Kemudian nih Pak, pastinya lagi ya ini tentang DPRD juga. Legislasi, budgeting atau anggaran. Last but not least ini adalah pengawasan. Pilih salah satu Pak. Susah ini sepertinya. Apa Pak? Semuanya terkait itu. Oke, tidak bisa dijebak. Tidak bisa dipisahkan. Oke, luar biasa. Tetap ya Pak, jadi satu karena itu tugas dan fungsi dari DPRD. Alright, last but not least Pak. Tadi milih PDI ya? Iya, PDI Perjuangan. Oke. PDI atau ketiga tugas fungsi tadi? Semuanya. Oke. Aduh, udah nggak bisa, speechless ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Semuanya. Merah tetap di hati ya Pak? Iya, Merah putih. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak untuk waktunya. Siap. Di Tribun Jateng hari ini. Sehat selalu Pak. Kita tunggu konten selanjutnya kulineran dan wisata ya Pak. Siap. Siap. Kita mau minum lagi Pak, biar tambah asik ini kopi sirup hari ini.
Oke, sekali lagi terima kasih. Saya selalu Pak DPRD-nya semakin lancar. Kemudian 3 raperda tadi juga lancar bersama dengan Pemkot yang ada di Surakarta ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu. Amin. Well, Tribuners demikian untuk Ngopi Sirup hari ini. Thanks for watching, tetap jaga kesehatan dan salam Tribun.